Kalau sering tiba-tiba emosi, nggak kekontrol, terus kadang sedih. Kalau pas sedih keinget trauma masa kecil. Alright, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya tetap waras ngadepin mertua yang mau benar dan menangnya sendiri. Nah, sebenarnya kita perlu ingat kalau setiap dari kita itu punya yang namanya boundaries. Kita punya tanda kutip tembok gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita. Gue selalu menjelaskan kalau relasi seseorang itu seperti landak. Saat di musim dingin, landak itu kedinginan kan, maka mereka akan mendekatkan diri dengan landak-landak yang lain yang namanya huddling. Tapi saat terlalu dekat, mereka akan menusuk satu sama lain, poking gitu. Jadi mereka sakit kan, lalu mereka menjauh. Saat mereka menjauh, mereka kedinginan. Jadi mereka harus cari jarak optimal, nggak terlalu dingin tapi ya nggak terlalu panas juga, tapi ada sedikit sakit, cuma nggak sakit-sakit banget, masih bisa ditoleransi. Itu namanya bliss spot, jarak optimal. Orang yang memiliki boundaries tuh bukan berarti lu nggak sayang atau nggak care sama orang tersebut. Itu yang perlu lu ingat. Dan lu adalah orang dewasa yang memiliki pilihan. Lu boleh kok memiliki pilihan sendiri. Lu boleh mengadvokasi diri sendiri saat lu tidak mau melakukan apa yang diminta. Atau kalau mereka merasa benar dan mau menang sendiri, lu gak harus merespon itu. Dengan lu tidak merespon mereka, bukan berarti lu benci sama mereka, tapi itu justru menunjukkan kalau lu peduli sama hubungan itu. Karena kalau lu terlalu dekat, lu tahu akan berabe gitu. Terlalu jauh juga berabe. Makanya karena lu peduli sama hubungan itu, lu berusaha untuk mencari bliss spot tersebut. Nah gitu, semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya, oke, dari Pipit 6238. Kalau sering tiba-tiba emosi, gak kekontrol, terus kadang sedih. Kalau pas sedih keinget trauma masa kecil. Oke, nah ini gue nggak tahu ya apa yang lo alami. Banyak sekali orang-orang di dunia ini yang memiliki gejala atau symptoms dari gangguan kejiwaan, tapi belum tentu orang-orang tersebut pasti punya yang namanya gangguan kejiwaan atau mental illness gitu ya. Dengan lo punya mood swing misalnya, lo belum pasti diagnosis lo adalah bipolar. Bisa aja lo hanya punya mood swing aja gitu, dan itu normal gitu. Atau mood swing lo sebenarnya di tahap normal. Nah, gue gak tahu apa yang lu alami, tapi gejala yang lu jelaskan ini namanya affective shift gitu ya. Jadi perpindahan mood yang sangat drastis, biasanya dari yang sangat emosi terus tiba-tiba sangat down banget. Nah itu range-nya jadi besar banget gitu kan, penyebabnya sebanyak banget. Nah beberapa contoh mental illness yang memiliki gejala-gejala seperti ini adalah misalnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Salah satu dari 5 gejala utama dari PTSD adalah meningkatnya reactivity atau reaktivitas dan arousal. Arousal itu ya gairah gitu, jadi gampang marah gitu ya. Jadi kayak disentil dikit emosinya langsung duar gitu. Kalau keinget trauma masa kecil jadi sedih banget. Itu juga bisa karena PTSD. Cuma lagi-lagi kalau lu punya gejala ini belum tentu artinya lu punya PTSD. Itu cuma contoh salah satu mental illness yang punya gejala ini. Jadi kalau lu ngerasa ini sudah mengganggu banget, jangan lupa kalau lu konsultasiin ke psikiater dan garis miring atau psikolog klinis lu supaya lu mendapat diagnosis yang tepat. Alright. Nah ini ada 2 pertanyaan yang sama nih dari Desi RMD 01. Kak, aku selalu overthinking berlebihan, sedih berlebihan, emosi nggak bisa dikontrol. Gimana cara ubahnya? Sama dari Alfa Mahali juga, bagaimana cara bikin hati kita tenang nggak overthinking? Nah ini banyak banget ya. Seperti yang gue jelasin, overthinking itu bisa karena memang lu orang overthinking, memang personality lu seperti itu gitu ya. Kalau lu ingat teori Big Five Personality, Ocean kan, OCEAN, yang N itu kan neuroticism kan. Orang yang memiliki neuroticism tinggi, salah satu kemungkinannya adalah orang itu mungkin lebih sering overthinking gitu ya. Nah bisa jadi itu memang personality lu, atau bisa karena mental illness gitu ya. Misalnya orang yang punya generalized anxiety disorder atau GAD, terus atau orang-orang yang memiliki BPD, borderline personality disorder, mereka cenderung overthinking terus gitu kan. Nggak ada salahnya kalau memang overthinkingnya itu masih bersifat nggak terlalu parah gitu ya. Kita bisa ke psikolog klinis gitu. Kita menjalani skill-skill, misalnya skill DBT, Dialectical Behavioral Therapy. Salah satu skillnya adalah mindfulness gitu. Kita bisa menjalani mindfulness. Mindfulness itu adalah kita fokus pada saat ini, like right now, the moment, instead of the past or the future gitu, without grabbing onto the future and the past. Jadi hanya fokus ke momennya saat ini, saat lu mulai overthinking. Itu bisa lu lakukan. Tapi kalau udah mulai parah dan itu sudah menjadi indikasi dari mental illness, lu bisa tentunya dikombinasi dengan intervensi psikiatri. Misalnya ya pengobatan-pengobatan, contohnya SSRI, kayak tadi gue jelasin ya, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Terus ada namanya SNRI. SNRI itu Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor. Yang nggak cocok biasanya untuk orang yang punya overthinking itu NDRI, Norepinephrine Dopamine Reuptake Inhibitor, karena norepinephrine in general di seluruh otak kita tuh sifatnya stimulasi ya, atau excitatory. Dan dopamin di basal ganglia
itu dia excitatory. Orang yang udah hiperaktif otaknya bikin tambah hiperaktif lagi gitu. Jadi NDRI biasanya nggak cocok mungkin dengan SSRI. Kalau yang sangat parah atau yang episodik kadang-kadang dikasih misalnya benzodiazepines gitu ya. Bahas tentang skizo dong kak, karena kembaranku skizo sudah masuk tahun keempat. Oke, mantap.